وفي قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفتوح والوضوح. Masih di surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Saya baca dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يا أيها الذين آمنوا wahai orang-orang yang beriman, idza apabila nudiya diseru, dipanggil, nada munadiyan yunadi, berarti munadiyan yunadi, seruan orang-orang yang berseru. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk apa? Lissalah, disuruh untuk mengerjakan sholat, mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Biyaumil Jum'ah, biyaumil Jum'ah, dari hari Jumat. Pakai min di situ kita sebagian dari hari Jumat. Karena gak full seharian kita sholat aja cuma sebentar
sebagian waktu saja. Dari jam 11 pagi sampai setengah 1. Kalian disuruh untuk sholat di hari Jumat tidak lama. Setelah itu, fantashiru fil ardh, silakan kalian kembali kepada aktivitas kalian. Yang mau dagang lagi, yang mau bisnis lagi, yang mau kerja lagi, yang mau silakan. Cuma sebagian waktu kecil saja. Kemudian fas'au. Kalau sudah diseru untuk mengerjakan sholat Jumat, fas'au, sa'ilah kalian. Sa'i itu kan jalan-jalan kecil, lari-lari kecil. Nanti ada tuh di antara Bukit Sofa Marwah atau Marwah Sofa sekitar 50 meter itu disunnahkan bagi laki-laki itu berlari-lari kecil. Rabbi gfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la a'lam innaka antallahu al-'azzul akram. Itu doanya. Jadi sa'i itu berjalan cepat. Kalau bahasa Sundanya mah gerak-gerak apa tuh? Kalau bahasa Jawanya apa? Ayo cepetan. Apa tuh bahasa Jawanya cepetan? Jual lali. Jual lali. Buru-buru. Buruan. Dari mana Mas? Wis Agus jawabnya. Mas Sopri yang jawab, Mas Sopri. Jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian disuruh untuk mengerjakan salat di hari Jumat, sebagian di hari Jumat, fas'au, maka bersegeralah kalian ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibilang fas'au ila shalah, fas'au ila masjid, tapi fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kamu untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mufassirin ada yang mengartikan zikir itu adalah as-shalah. Fas'au ila shalah. Karena ada ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu kana ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, ada ulama yang mengartikan aisyah, orang yang tidak mau mengerjakan salat, fa inna lahu kana ma'isyatan dhanka, maka baginya kata Allah, aku akan sempitkan dari segala kehidupanmu. Jadi orang kalau nggak salat, maka Allah sempitkan usahanya, sempitkan kehidupannya, Allah hilangkan keberkahannya. Tapi ada ulama yang mengartikan kenapa fas'au ila dzikrillah. Kalau kalian disuruh di hari Jumat untuk sholat Jumat, perintahnya segera untuk mengingat Allah. Maksudnya begini, ada rentetan waktu. Jadi hari Jumat itu kan memang sayyidul ayyam, penghulu dari semua hari-hari. Hari di mana memang kita diperintahkan untuk banyak zikrullah, untuk banyak mengingat Allah, bukan hanya sholat Jumat saja, bukan hanya ini, tapi proses ini. Coba menengok kepada para ulama salafus saleh
Mereka itu dalam rangka fas'au ila dzikrillah itu mereka menyambut kedatangan Jumat itu dari malam, bahkan dari sore di hari Kamis. Orang ulama salafus salih itu seperti orang menyambut Idul Fitri atau Idul Adha. Karena Idul buat orang Muslim itu adalah hari Jumat. Makanya ila dzikrillah bukan hanya fokus kepada sholat Jumat ini, tapi semua zikir-zikir yang bisa kita lakukan di hari Jumat. Dan beberapa hadis boleh kita sebagai penguat. Hadis bi isnad sahih dengan sanad yang sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah." Sesungguhnya hari yang paling utama untuk kalian itu adalah hari Al-Jum'ah. Maka kata Rasulullah, "Fa'aksiru 'alayya as-salati fihi." Karena itulah perbanyak kalian bersolawat pada hari ini. Ini zikrullah ini termasuk salawat. Kata Rasulullah, perbanyak salawat. Tadi tradisi orang-orang Ahli itu mereka memohon doa, zikiran, tahlilan dan sebagainya, bersolawat kepada Rasulullah, membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan gak ada dasarnya. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah, gak ada hari yang lebih utama kecuali hari Jumat. Maka perbanyak membaca sholawat pada hari itu. Hanya kita suruh baca banyak sholawat. Selain kita baca Quran. Fa'inna salatakum ma'rudah 'alayhi. Karena sesungguhnya bacaan sholawat itu pasti disampaikan kepada. Nah ini, jadi hari yang sangat luar biasa di mana kita disuruh memperbanyak bersolawat. Hadis berikutnya muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaum al-Jum'ah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara mengenai keistimewaan hari Jumat. Apa kata beliau? Apa sabda beliau? Faqala fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim. Pada hari Jumat itu kata Rasulullah, ada satu waktu tidaklah seorang muslim wa huwa qa'imun yusalli, dia sedang berdiri mengerjakan salat. Bisa itu hari Jumat di paginya dia salat duha, dia salat apa saja, salat tasbih, dia salat apa hajat dan sebagainya, apa saja. Di hari Jumat itu dia sedang salat, atau memang salat Jumat itu sendiri. Maka seorang muslim yang di hari Jumatnya dia sedang mengerjakan salat, setelah itu apa? Yas'alullah, dia minta kepada Allah, dia berdoa, dia bermunajat kepada Allah. Diperkuat dengan hadis yang lain, khamsu lailatin layalin la turaddu fihi ad-da'awat. Ada 5 malam yang kalau seseorang itu berdoa kepada Allah, doanya Allah akan tolak.
berarti diterima. Salah satunya adalah lailatul jumu'ah. Dia berdoa di malam Jumat. Jadi kan kalau dalam hitungan Hijriah ini apa guru syams maghrib itu udah masuk. Jadi kalau udah malam Jumat itu udah masuk ke Jumat. Nah dia berdoa, dia sholat di situ, dia berdoa, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta syai'an segala sesuatu, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dia minta sama Allah. Dia sholat, mungkin sholat tahajud, sholat tahajud, sholat apa aja. Habis sholat dia minta kepada Allah agar diberikan sesuatu. Maka apa? Illa a'tallahu iyyahu, melainkan Allah akan berikan apa yang dia minta. Dan makanya malam dan hari Jumat itu adalah sebagai malam memperbanyak zikrullah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya terfokus kepada sholat Jumat, tetapi proses itu. Makanya fas'au ila dzikrillah. Kita perluan lagi yang ada waktu mustajab itu adalah ketika Abdullah bin Umar menceritakan bertanya, apakah kamu pernah, yang bertanya kepada Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari, apakah kamu pernah mendengar ayat yang bercerita Rasulullah menceritakan tentang keistimewaan hari Jumat fi syahri sa'atul Jumu'ah? Qala qultu na'am ya. Nah di sini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya baini ayat nisal imam ila tuqdi as-salah, rawahu Muslim. Rasulullah SAW itu waktu saat itu waktu yang sangat istimewa itu, di mana doa setiap hamba Allah dengarkan di antara duduknya imam sampai selesai sholat. Berarti habis apa tuh? Habis innallaha wa malaikatahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berakhir sholat Jumat, disitulah waktu yang sangat istimewa, sangat mustajab. Doa-doa seseorang hamba didengarkan oleh Allah. Di antara ulama mengatakan di antara bain khutbatain, di antara dua khutbah. Biasanya kalau imam khutbah pertama dia duduk innahu huwal ghafurur rahim. Terus duduk sebentar untuk melaksanakan khutbah yang kedua. Di antara itu para ulama mengajarkan perbanyaklah zikrullah, banyak berdoa, berbanyak munajat, karena di saat itulah doa seorang hamba didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Alasannya karena ribuan malaikat turut hadir mengaminkan doa seorang hamba itu. Kita tidak lihat. Itu alasannya. حضرت الملائكة يستمعون الذكر متفق عليه.
malaikat pun hadir ketika mendengarkan zikir. Hadis ini muttafaq. Nah, jadi luar biasa. Kalau hari Jumat itu menjadi ini penuh dengan para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita tidak lihat. Mungkin bagi orang-orang yang kasyaf, yang berada kemampuan melihat sesuatu yang orang tidak bisa lihat, dia bisa menyaksikan begitu banyak hadir di luar para malaikat. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salman radhiyallahu anhu qala sallallahu la yagtasil rajulun yawm al-jum'ah wa yutahharu istata'a min tuhrihi wa yadahhiru min duhnihi aw yamassu min tayyib baytihi thumma yakhruju fa la yufarriqu bayna ithnayn thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yusitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa baina al-jum'ah al-ukhra. Kata Rasulullah ini, seorang laki-laki yang mandi di hari Jumat, mandinya seperti apa? Kaguslim janabah, seperti mandi junub, mandi hadas besar. Jadi setiap pagi di hari Jumat kalau datang ke masjid banget, ini sunnah Rasulullah yang bilang, tidaklah seseorang ketika di hari Jumat dia mandi seperti mandi hadas. Ini sunnahnya kita disuruh mandi. Jadi kalau mandi hadas nggak boleh pakai sabun. Kalau sabun jadi mustahil dia harus mutlak airnya pakai air doang, jangan pakai sabun. Kan kalau habis mandi hadas, selesai mandi junub baru pakai sabunan. Banyak orang nggak ngerti mandi hadas pakai sabun, nanti airnya udah nggak jadi mutlak lagi, jadi mustahil. Apa namanya, airnya ini jadi bercampur dengan sabun. Itu namanya air suci, tidak disucikan. Kopi itu suci, tapi tidak mensucikan. Boleh nggak betul? Nggak boleh. Air kelapa suci, tapi tidak mensucikan. Air teh suci, tapi tidak mensucikan. Sama air sabun itu suci, tapi tidak mensucikan. Nah, disuruh mandi pagi. Besok pada mandi ya. Jadi kalau mau sholat Jumat mesti mandi. Niat. Niatnya bagaimana? Ya, nawaitul ghusla, saya niat mandi, apa namanya, istibahah salat, atau niat seperti mandi junub aja. Atau saya niat mandi dari bahasa Indonesia ikram yaumul Jumat, untuk memuliakan hari Jumat, mandinya dari Jumat boleh. Jadi mandi. Yang kedua, wa yatahharu mastata'a min tuhri. Dia itu bersuci semampu bersuci. Maksudnya begini, sebaiknya kalau sholat Jumat itu wudunya jangan di masjid. Sudah dalam keadaan wudu dari rumah, bagusnya. Ya, besok jadi jangan wudunya di masjid ya, wudunya di rumah. Jadi udah mandi, kemudian udah wudu dari rumah. Wa yudahiru min duhnihi, memakai minyak wangi. Halo, pada punya kan ya? Beli tar. Emang kita lihat mau beli minyak wangi itu
apa namanya, ta'asyur itu wangi-wangian adalah sunnah Rasulullah. Beli parfumnya tapi yang oil, yang jangan ada alkoholnya, kan wanginya tuh di ini gitu. Saya kemarin dibeli itu sama Ustaz Ahmad Ali di mana namanya ya? Enak juga baunya itu. Kalau ada saya mau lagi. Enak wanginya itu. Nah jadi sunnah itu kan. Sunnah kita udah mandi besar, kemudian berwudu, sebelum kita berangkat pakai wangi, wangi-wangian itu hukumnya sunnah. Apalagi aw yamassu min thayyibi baitihi, pakai wangi-wangian terus summa yakhruju, keluar dari rumah dalam keadaan wudu, pakai baju yang paling rapi. Wahai orang-orang yang beriman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasanmu setiap mau masuk ke dalam masjid. Maksud perhiasan itu ini, pakai baju kain yang paling menurut kita paling cakep, yang paling bagus. Ada orang yang sholat Jumat itu pakai celana segini itu, terus kainnya masih di lehernya dan pundaknya, dan sampai terus itu harus dipakai, kan ada yang pakai kaos doang. Jadi kalau tradisi kita di sini memang apalagi khatib itu subhanallah. Kalau ada khatib, kalau di kantor-kantor kan biasa. Saya dulu pernah diundang tuh di Piada apa tuh. Kebetulan saya imam, dia khatib. Khatib pakai celana, pakai kemeja, kagak pakai peci, apa namanya? Enggak pakai peci, itu kaget saya baru-baru. Nah begini ya khatib. Tapi kalau di kantor-kantor mah biasa begitu. Tapi kalau di Mujahidin ada khatib kayak begitu, pakai celana, pakai kemeja, ada pakai peci, kira-kira gimana? Agak dipakai lagi. Agak dipakai lagi udah cukup sekali aja. Iya. Kenapa kita harus pakai pakaian yang paling terbaik? Karena memang Allah yang berkata khudhu zinatakum, ambil pakaian yang terbagus. Apalagi khawatir. Makanya saya punya teman tukang football, tapi kalau main bola masih pakai celana kolor. Saya mau mainin, ente khawatir loh. Ente khawatir. Ente dipanggil ustaz masa masih pakai celana kolor. Agak pantas sudah. Pan lagi. Minimal di bawah lutut lagi kan aurat. Kayak ada hukumannya. Ada tuh teman saya, Syekh Meli, disebut saya ingat ini. Karena pantas disebutnya khatib, pakaiannya masih begitu. Ada nggak yang merasa khatib pakaiannya begitu? Ada. Sobri. Ya ganti juga kalau udah khatib nggak pantas, pakai celana kolor nggak pantas. Amrom warung Asep. Kalau di video. Amrom warung Asep. Ya jadi begitu. Ya Pak disuruh pakai pakaian yang paling terbaik, pakai warna-warni, pakaian yang paling bagus pakai. Jadi jangan sholat Jumat pakai kaos oblong, celana jangan. Muadzin juga kayak ya. Muadzin juga. Iya, muadzin juga harus jangan. Muadzin pakaian juga harus dirapihin. Darin. Pokoknya kalau petugas itu rapi. PKM darin dah. Yang punya sorban pakai sorban. Ada nggak sih hukum tentang pakai sorban?
Ada sholat bila imam, sholat yang dengan imam, dan sholat yang apakah sholat bedanya sampai 70 kali lipat hadis. Saya lupa sholat tadi apa sih dia kira ternyata saya sampai di bawah secara jalan aja pakai sholat. Jadi sholat itu bukan pakaian ustaz, bukan mau belum ustaz. Berat ya Pak. Lah, emang yang boleh pakai sholat ustaz doang. Berat katanya. Sholat itu imamah itu perintah Rasulullah. Kalau nggak ada sampai disuruh pakai tali plastik juga bisa, tali rapia. Saking sunahnya. Kalau nggak ada boleh kita punya sholat itu pakai tali rapia gitu. Kata orang lewat baca stres. Terus di rapia. Saking sunahnya juga. Jadi kalau punya sholat itu pakai. Apalagi kalau sholat Jumat, kalau punya pakai. Kalau nggak punya begini, gitu. Karena sunnah. Jadi bukan hanya pakaian ustaz, bukan semua disunahkan ke sholat. Kemudian kemudian dia sholat sesuai yang telah ditentukan baginya, summa yusid, summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain, keluarlah dia dari rumah dan dia tidak membelah dari dua orang, artinya nggak boleh emang menjalankan yang belakang. Dia misalnya pikir gua mau sholat, atau dia melangkahkan pundak orang lain, nggak boleh. Mereka punya kehormatan yang harus dihargai. Jadi nggak boleh kita itu memisahkan orang. Atau yang kedua, tidak boleh melangkahi pundak orang kecuali ada jamaah yang memang datangnya lebih dulu, tapi itu kagak hobi dia di depan. Kan ada jamaah yang pengennya di belakang. Ada Yang model begitu, kata Rasulullah, langkahi saja, langkahi saja. Atau masih sam-sam, masih kosong, sebenarnya masih tegak gitu. Gak apa-apa disuruh rapatkan kata dulu di tengah-tengah. Tetapi kalau memang dia udah datang terlambat, pengen sam di depan, kemudian dia melangkahi pundak orang sampai memisahkan di tengah-tengah antara dua orang itu gak boleh. Setelah itu dia sholat, summa yusid idza takallama al-imam, dia diam ketika khatib lagi sedang menyampaikan khutbah. Jadi kan kalau ada orang yang khatib sedang menyampaikan khutbah, dia berkata amal dalil, katanya sungguh dia ini sudah sia-sia dengan sholat jamaahnya. Atau misalkan dia memainkan batu kerikil. Kalau sekarang kita kiaskan orang yang lagi khatib menyampaikan khutbah dia main HP, bakal semangat itu. main kuku biasanya. Ya, Main bisa kuku. dikiaskan karena Nabi bercerita dia main batu kerikil. Top opet. Kalau sekarang ya main HP. Khutbah khatib lagi menyampaikan khutbah itu main HP. Tidur malah tak tidur. Ya tidur. Ya kan rufi al-qalam ada salasa. Orang nggak akan dicatat perbuatannya kecuali pada tiga orang itu, orang yang anak kecil sampai dia balik, anak kecil dia berbuat, dia nggak sholat, ini ada hukum bagi. Yang kedua, orang yang tidur. Jadi kalau ada orang yang assalamualaikum, khatib dia udah Banyak. ada tempat.
Padahal nggak ditulis oleh Allah, nggak ada pahala orang yang timbul. Apalagi Termasuk saya tadi. apalagi nyender. Emang kan Ngopi dulu, makanya ngopi. orang yang kumpul di dalam rumah Allah itu kan illa nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan ketenangan. Jadi gampang kalau orang susah tidur datangkan majlis ta'lim atau dengerin khutbah, insya Allah kalau tenang itu bisa tidur. Jadi ada orang khatibah naik dan khutbah gitu. Nah itu udah gak ada nilainya. Orang yang mabuk, orang yang gila yang gak punya akal sampai dia sadar. Jadi kalau orang gila yang puasa gak apa-apa. Jadi kalau ada orang di siang hari ditanya lu Islam bukan Islam, apa nggak puasa? Kita husnuzon aja, mungkin dia lagi nggak waras, lagi gila. Seperti itu. Nah jadi kalau khatib lagi menyampaikan banyak pada jangan ngomong. Atau ada orang ngomong begini, ansit, nyuruh orang diam, nyuruh orang diam. Berarti kan kita pembunuh juga. Saya ada di musola Khilafah. Kalau mau main anak-anak, masya Allah, saya bilang nggak bisa begitu. Anak-anak itu emang dunianya main. Jadi jangan diomelin di bawah solo. Kalau mau jangan ke masjid, jangan ke musola, ngapain kalau begitu? Jangan begitu, jangan begitu. Anak kecil emang dunianya main. Ingetin aja pelan-pelan. Yang saya kesel tuh anak udah diam dia masih marah. Dan jadi iblis ngeluh anak-anak. Iya anaknya udah diam, dia masih bahasa mulutnya masih gunyang, masih ngomong aja gitu. Jadi kita mau jadi imam bergabung sama dia. Kita udah takbir ihram masih marah-marah aja tuh orang. Berarti yang berisik masyarakat seluruh yang berisik. Nah jadi jangan begitu, nanti mereka nggak mau mereka masjid. Ya pelan-pelan aja, mana kecil yang dunia juga ya. Barangkali ini jadi disuruh kita. Nah balasannya apa untuk hadis ini? Illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Orang yang dari rumah di hari Jumat sudah mandi seperti mandi junub, dia berwudu pakai pakaian yang bagus, dia pakai wangi-wangian, dia datang ke masjid di awal waktu, kemudian dia sholat sunnah, tidak memisahkan saat dua orang di tengah-tengahnya, kemudian dia khusyuk mendengarkan isi ceramah khutbah, maka kata Rasulullah, melahirkan orang itu Allah ampuni segala dosa-dosanya dari Jumat yang ini sampai Jumat yang akan datang. Nah yang terakhir ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum sholati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a. Tinggalkanlah transaksi jual beli, tidak boleh lagi. Makanya kalau di Makkah di Madinah Jumat ya toko-toko ya bahkan cuma gitu-gitu aja ada. Enggak ada yang orang semua orang enggak ada boleh transaksi jual beli. Mereka kena haram. Jadi kalau udah maghrib nih, itu udah masuk di restoran nih. Azan itu enggak boleh buka, enggak boleh ada transaksi ditutup. Kalau kita ada di dalam kita dikunci di dalam sampai selesai sholat. Gitu. Orang tuh udah jadi kalau ada mau sholat enggak boleh ada transaksi ini bang. Itu di Mutmainah tuh, di Mutmainah yang sholat maghrib yang pada belajar banyak banget tuh apa aja ada. Ya jadi ya begitu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pertemuan kita pada depan insyaallah kalau sehat dan umur. Nanti kita lanjutkan fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'a dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ikurin ila islah as-sata'atu tawakkaltu 'ala Allah wa ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu